pelajaran PPKN dengan topik mengenal diri sendiri dan lingkunganmu. Oh ya, semuanya hari ini masuk? Siapa yang tidak masuk? Ya, akan tidak masuk karena sakit. Nah, semoga akan segera sembuh ya. Untuk mengawali pelajaran kita berdoa dulu seperti biasanya. Silakan yang memimpin, yang tadi datang lebih awal. Siapa yang datang paling awal? Oh iya, silakan dipimpin berdoa. Kita dulu siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang mengenal nilai-nilai Pancasila, bagaimana penerapan sila-sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian dari sila-sila Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, penerapannya nanti kita akan belajar tentang mengenal diri sendiri dan lingkunganku. Nah, paham ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Silakan dibacakan. Peserta didik dapat memahami keberagaman yang ada di lingkungannya dengan benar. Ya, terus yang kedua, Peserta didik dapat menganalisis makna keberagaman yang ada di daerahnya secara tepat. nah oke, hari ini kita berbicara tentang keberagaman yang untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita dan sekaligus kita belajar tentang keberagaman, maka silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke saja yang sesuai dengan tema kita. Semuanya berdiri, bisa kan? Nah, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, lagu tadi dari Sabang sampai Merauke. Bahwasanya negara kita dari daerah Sabang sampai Merauke. Sabang itu di mana? Di ujung Sumatera sana. Sabang sampai Merauke di Papua ya, dekat Papua. Nah, itu wilayah kita. Wilayah yang sangat luas itu memiliki keragaman yang bermacam-macam, yaitu dari suku bangsa, adat istiadat dan juga apa? Budaya yang berbeda-beda. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Biar dengan belajar tentang keragaman kalian tahu bagaimana bersikap terhadap keberagaman itu agar tidak terjadi perpecahan. Sekarang untuk memahami materi kita, kamu bisa menonton video. Seperti kalian berserang di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Tadi kalian sudah menonton videonya ya. Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalau kalian lihat video tadi, negara kita memiliki berapa suku? Terus bahasanya berapa? Kira-kira tadi? Anak-anak, kalau kalian tadi menyaksikan video tadi ada beberapa keragaman. Apa yang kita miliki? Keragaman apa contohnya tadi berdasarkan video ini? Ayo Maco, yang tahu? Keragaman yang terdapat dalam video tadi apa saja yang kalian tahu? Apa? Maco, ya silakan. Tari, ya. Yang pertama tari-tariannya. Terus yang kedua apa lagi keragaman yang kita miliki? Baju adat. Terus apa lagi? Ya, agama. Betul, apa lagi? Baju adat, tarian, agama. Terus apa lagi tadi? Hah?
bahasa, ya terus apa lagi? Banyak sekali keragaman yang kita miliki. Apa yuk? Suku. Kalau ada yang jadi tadi ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang guru. Kira-kira itu keragaman yang tidak apa? Profesi atau mata pencaharian. Jadi banyak sekali keragaman yang kita miliki. Dengan ini keragaman itu apa menurut kalian? Keragaman itu artinya apa kira-kira? Keragaman itu berarti apa artinya? Berbagai perbedaan. Nah, harapannya nanti dengan keragaman yang kita miliki itu jangan menjadi perpecahan, tetapi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Keragaman itu akan menjadi kekayaan dari bangsa kita. Keragaman itu kita kelola agar menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan belajar menganalisis atau mengupas tentang apa itu keragaman. Nanti Bu Guru punya soal, punya berbagai soal. Nah, kalian nanti bisa memilih menjawab apa bersama dalam kelompok. Tapi ada syaratnya. Nah, kalian harus bermain itu engklek dulu. Engklek adalah permainan tradisional yang kita miliki, juga merupakan kekayaan bangsa. Dan nanti bagaimana cara bermain engklek? Nanti kita bentuk kelompok. Ini kelompok 1 terdiri dari Vina, Amel, Dilin. Kelompok 2 Nasrul, Latif, dan Dian. Kelompok 3 Ferdi, Aldi, dan Hamid. Nanti setiap kelompok mengirimkan perwakilan 1 untuk bermain engklek. Nanti yang pemainnya memenangkan permainan atau bermain lebih lama dari teman-teman kelompok lain, itu nanti berhak memilih soal-soal ini. Nah, soal ini nanti berhak dipilih dari yang sulit sampai yang mudah ini. Yang menang nanti berhak memilih soal yang mudah. Setelah itu dibahas dalam kelompok, duduk di sana satu kelompok gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita bermain yuk. Kita mulai bermain. Oke, siapa yang main duluan? Oh, silakan. Duduk dengan teman satu kelompok yang lain. Bagus, terus. Lanjut pemain kedua. Yuk. Udah ya. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, salah. Sekarang Ferdi berhak memilih soal yang mudah. Silakan. Terus nanti yang kedua Amel. Silakan dibaca dulu, kamu pilih. Ini
sudah segera menyampaikan ya hasil. Tuliskan contoh keberagaman budaya di daerahmu. 1. Tarian. 2. Makanan daerah. 3. Baju adat. 4. Dan suku. Ya betul, ya betul untuk pertanyaan pertama betul. Terus pertanyaan kedua. Mengapa kita harus menghargai teman yang berbeda agama? Karena kita sesama manusia harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak ada keributan. Ya bagus. Jadi kalau ada teman berbeda suku kita menjaga toleransi, menghormati, bersikap baik ya. Terus soal kedua. 3. Contoh keberagaman di sekolahmu. Ya sebutkan 3 contoh keberagaman di sekolahmu apa saja. Yang pertama, yang pertama apa? 1. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua. Yang kedua apa? Tempat tinggal teman. Yang ketiga. Jadi yang pertama belum tepat ya, sholat itu bukan termasuk keberagaman di lingkungan sekolah ya. Ya bisa jadi pekerjaan orang tua, asal usul, suku, adat istiadat gitu ya. Nanti diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, apa makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Jawabanmu? Maksudnya apa itu? Kurang tepat ya. Makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu maknanya bahwasanya negara kita sangat luas, yaitu terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kekayaan dan keragaman yang luar biasa. Jadi kita harus bersatu untuk menjaganya, gitu ya. Intinya lebih itu. Soal yang kedua dibacakan coba. Soal yang kedua, apa makna permainan tradisional engklek? Kira-kira apa tadi maknanya? Engklek itu yang dilakukan bersama-sama dengan teman dalam satu kelompok. Itu maknanya menciptakan saling bekerja sama ya, saling rukun dengan teman, kita bermain. Terus engklek itu permainan tradisional sehingga merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan ya. Lewat pelajaran seperti tadi engklek itu kalian jadi tahu oh permainan engklek itu seperti ini gitu ya. Oke cukup ya, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak tadi sedikit banyak kalian sudah belajar tentang apa itu keragaman, yaitu intinya keragaman itu perbedaan yang kita miliki. Nah, tadi kita sudah bermain engklek ya. Tadi saya tanyakan di dalam soal makna permainan engklek itu apa ya. Maknanya tentunya permainan engklek itu mewujudkan cara kita untuk menciptakan kerukunan dengan teman ya. Meskipun kita bermain saling memenangkan, tapi kita harus tetap rukun. Yang kedua, engklek itu sebagai permainan tradisional harus kita jaga, kita lestarikan sebagai sumber kekayaan bangsa. Itu ya. Oke, semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, sebelum kita lanjutkan ke mengerjakan RKPD, sekarang kita berdiri dulu bermain dengan teman sepasang ya. Dua anak silakan. Kita dan Amel ini dengan Rasul berdiri ya, Latif sama Biar. Siapa yang tadi sama Aldi? Tapi sama aku coba sini men, kamu ke tengah sini men. Ya. Permainannya tangan ditumpuk kayak gini. Ayo kita jalan dulu ya. Nah, nanti kalau saya bilang up, kamu letakkan di atas ini ya. Nanti kalau saya bilang boom, nanti kamu memegang tangan temanmu. Nah, temanmu jangan mau dipegang, kalau bisa menghindar secepat mungkin. Paham ya? Oke, konsentrasi. Up.
KPB, silakan dijawab dan diskusikan dalam kelompoknya. Silakan kelompok 3 tempat untuk menyambut berdiri di sini ya. Ya, diulangi lagi pertanyaan tadi apa? Bagaimana bisa memperkuat persatuan di masyarakat. Kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Ya, jawaban benar. Tadi untuk kelompok 3 sudah intinya keberagaman itu kan merupakan sumber dari kekayaan bangsa yang harus dilestarikan sehingga otomatis memperkuat persatuan bangsa. Oke, ada yang mau tanya ke kelompok 3? Menjelas ya? Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Silakan kembali. Berikutnya kelompok. Bagaimana cara kelompok itu menghargai perbedaan tersebut? Bagaimana kelompokmu cara kelompok menghargai perbedaan? Oke. Menghormati, menghargai, dan saling bekerja sama. Ya, meskipun kita berbeda, tapi kita saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup jelas ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat itu ya. Apa saja bentuk keberagaman yang ada di sekolahmu? Jawaban: bahasa, suku, dan warna kulit. Ya, yang di sekolah ada bahasa, suku, warna kulit. Ada yang mau tanya? Aldi mungkin mau tanya kenapa warna kulit? Mungkin kayak gitu. Warna kulit beragam. Memang ada warna kulitnya putih dan kuning ya? Ada ya? Ada warna kulit putih dan hitam ya? Ya, itu termasuk keragaman dari segi warna kulit. Ya ya. Oke, kalau gitu teman-teman untuk karena kita sudah belajar hari ini yaitu tentang keberagaman yang ada di lingkungan kita. Oh ya, hari ini kita belajar tentang keberagaman. Keberagaman tadi apa? Keberagaman tadi apa? Perbedaan. Tadi keberagaman kalau di bangsa kita memiliki keberagaman yang terdiri dari keberagaman apa saja? Suku, terus agama, terus adat istiadat, bahasa, terus budaya, terus suku, ya, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Negara kita negara yang kaya. Bangga nggak kalian memiliki bangsa Indonesia? Bangga. Sebagai perwujudan rasa bangga, apa yang akan kalian lakukan? Hormat pada bendera. Sebagai bentuk rasa bangga kamu terhadap keragaman yang kita miliki, bersyukur, terus ya,
menghargai. Terus sebagai perwujudan kebanggaan kamu terhadap Indonesia, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sebagai pelajar loh, tugas apa? Itu tadi. Berarti sebagai perwujudan rasa bangga kamu bisa belajar dengan tekun. Tadi menjaga toleransi bagus, menjaga persatuan yang serba-serbi. Karena dari pelajaran kita hari ini, apa yang paling menarik menurut kamu? Bermain engklek. Ada lagi yang menarik menurut kamu? Bermain engklek. Terus apa lagi? Apa? Dari pelajaran kita tadi bermain engklek. Terus apa lagi? Jawab soal. Terus apa lagi? Oh, pas ice breaking itu namanya ice breaking ya, karena saya kira pelajaran kita hari ini cukup. Sebelum kita tutup, nanti ingat-ingat kita harus rukun dengan teman. Kita tidak boleh bertengkar. Kita harus melestarikan budaya adat istiadat kita sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Terus sebagai tindak lanjut untuk Senin, kalian siapkan untuk hari Senin kita belajar lagi tentang nilai-nilai Pancasila. Oke? Saya kira cukup. Ada pertanyaan hari ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita berkemas-kemas dulu.